Kemarin kita sudah membahas project HR Management, kemudian kita akan lanjutkan ke project Communication Management sampai ke pembahasan project Stakeholder Management. Oke, sebelum kita bahas ke project Communication Management, kita akan refresh terlebih dahulu terkait project HR Management. Di project HR Management kemarin kita sudah sepakat dan kita sudah melihat ya di mana project HR Management ini erat kaitannya dengan skill productivity. Kita harus bisa memperkirakan keahlian tim sehingga produktivitas pekerjaannya pun kita bisa tetap ceria. Oke, kemudian berkaitan dengan penjadwalan, di situ ada dibutuhkan perincian semua aktivitas list yang kita sudah breakdown ketika membuat WBS. Masing-masing durasinya membutuhkan berapa lama supaya pekerjaan project ini bisa selesai dengan tepat waktu. Kemudian berkaitan juga dengan job metric, di mana ini ada pembagian. Kita nanti akan kenalan dengan resimetric principle, di mana ada yang bertanggung jawab secara penuh, R responsibility, ada yang E accountability, di mana pendapatnya atau informasi yang dibutuhkan oleh si PIC ini akan bisa diperhitungkan secara keseluruhan dalam menyelesaikan project. Ada consult, role responsibility-nya lebih rendah dibandingkan accountable, tapi informasi-informasinya bisa jadikan bahan konsultasi atau bahan pertimbangan karena mungkin yang berkaitan dengan pengalaman yang bersangkutan di sisi pelaksanaan project di waktu-waktu sebelumnya. Ada yang inform sendiri ini lebih ke arah kita hanya menginformasikan progres pekerjaan kita. Jadi misalkan construction gitu ya, ada beberapa parties yang kita inform terkait dengan progres dari pekerjaan construction tersebut. Misalkan contact center ya kita bisa informkan head-headnya gitu. Kemudian ada komunikasinya sendiri, kita harus siapkan alur koordinasi dan alur pelaporan ini seperti apa. Laporannya apakah dibuat berapa hari atau reportnya akan dibuat per minggu atau seperti apa, kita sepakati di tahapan project HR management ini di fase planningnya tentunya. Kemudian di sini ada membangun tim, meningkatkan motivasi, memantau kerja, menselaraskan beban kerja, dan jika dibutuhkan memang kita butuhkan coaching kepada tim project. Ini erat kaitannya dengan tanggung jawab secara umum ya di fase project human resource management ini. Dibutuhkan leadership style ya, mulai dari directing, kemudian ada style yang kedua itu facilitating, dan fase yang ketiga adalah supporting. Leadership style untuk memimpin ketika kita menginisiasi atau melakukan perencanaan project di awal. Tentunya karena project manager seharusnya memang secara knowledge atau secara experience lebih dibandingkan timnya. Fasilitasi atau mendukung ini dibutuhkan ketika fase eksekusi atau fase monitoring. Jadi secara rules dan responsibility kita tidak disarankan sebagai PM itu otoritatif ya atau terlalu mengekang tim. Boleh untuk memberi tingkat waktu, tapi ketika kita dibutuhkan suggestion-nya, dibutuhkan justifikasi atau dibutuhkan saat tim kita melakukan eskalasi terkait certain issue di dalam project, ya tentunya kita harus bisa memfasilitasi dan mendukung support. Kita sudah bahas resimetric di mana masing-masing tugas atau kita nyebutnya responsibility assignment metric atau RIM. Nah, ini RIM ini lebih ke arah siapa yang responsible, siapa yang accountable, dan siapa yang kita bisa jadikan sebagai as consult dan as inform dari masing-masing pihak yang terlibat di project. Mohon dipastikan bahwa di setiap activity list ini diharuskan ada yang responsible. Coba kita lihat contoh dari tabel berikut, di mana dari project governance sampai ke second level helpdesk semua pasti ada yang responsible. Peraturan pertama di project management di mana semuanya harus ada yang responsible. Selebihnya itu bisa mix, bisa ada ataupun bisa tidak. Ini akan jadi PR bagi teman-teman di mana nanti silakan lanjutkan dari activity list yang sudah dibuat ya, dari critical path method yang di kolom tabel ya, kayak tabel mulai dari wawancara. Masih ingat ya, wawancara orang interviewer yang dilakukan mulai dari activity-nya itu mandi sampai nyetir ya ke tempat interview.
Nah, dibikin seperti itu, activity-nya di list, kemudian silakan di breakdown siapa yang akan mengerjakan atau siapa yang akan mengerjakan activity list tersebut, siapa yang responsible dan lain sebagainya seperti contoh yang di tabel tadi. Kemudian nanti kita akan present di hari Jumat ya, masing-masing kelompok tetap 2 orang ya. Nah, sekarang kita masuk ke project communication management di mana di dalamnya ini adalah core of the core responsibility dari seorang PM, di mana seorang PM harus kuat di fase project communication management ini, supaya kita nyebutnya kalau di project manager, supaya mendapatkan buy-in dari tim, atau timnya kita itu istilahnya trust dengan kita, sehingga proses kerjanya pun, proses pengerjaan projectnya pun itu akan secara signifikan terbantu ya. Oke, kemudian pastikan di dalamnya juga ketika timnya semakin banyak, tentunya channel komunikasinya juga akan semakin banyak ya. Jadi kalau misalkan tim project ini hanya 2 orang, berarti kan memang hanya butuh 1 channel komunikasi nih ya, antara A dan B atau B ke A gitu. Nah, gimana kalau channel komunikasinya ini melibatkan 3 tim? Atau dalam satu project ini ada 3 orang, 1 PM-nya, kemudian ada 2 tim. Tentunya ini akan menghasilkan 3 communication channel, di mana A ke B, B ke A, atau A ke C, C ke A, atau C ke B, B ke C. Seperti itu. Itu juga akan meningkat ketika timnya kita ratusan, tentunya channel komunikasinya juga akan meningkat gitu ya. Makanya kita ini ada rumus untuk melihat berapa jumlah channel komunikasi, di mana rumusnya N dikali N-1 dibagi 2. N ini adalah jumlah orang yang terlibat dalam proyek tersebut gitu. Nah, tentunya dengan keragaman tim sendiri kita harus memahami karakteristik dari timnya itu jangan sampai ada gap dari sisi skill atau gap dari sisi komunikasi gitu ya. Oke, kemudian idealnya setiap sistem informasi, komunikasi, archive, jadwal, agenda, kemudian pertemuan meeting, media komunikasi, informasi, alur koordinasi, pelaporan, dan lain sebagainya ini kesemuanya memang tanggung jawab seorang PM yang maintain ya. Kemudian tolong dipastikan juga fitur komunikasinya ini kita sepakat ya. Kita sepakat dalam arti modelnya adalah model yang sender receiver, di mana ada yang memberikan input informasi, ada yang menerima informasi, begitu juga sebaliknya ada feedback, jadi jangan satu arah. Kemudian kita ketika berkomunikasi juga harus perhatikan media yang akan kita pilih untuk komunikasinya itu sendiri. Apakah menggunakan media bertatap muka langsung dan lain sebagainya, atau medianya online kayak sekarang ya, sedang WFH, kita gunakan WhatsApp group misalkan. Apakah itu cukup? Ya itu kita tinggal sepakati. Writing style-nya juga, tipe pelaporannya seperti apa, kita sepakati. Kemudian meeting management system-nya, kita mau manage per kapan ya, misalkan sebulan sekali atau paling cepat 2 hari sekali atau seminggu sekali untuk laporan project progress-nya ya maksudnya. Kemudian presentasi yang kita sepakati juga harus kita lakukan roll of thumb, kita sepakati bersama, mau diadakan presentasinya berapa menit dan lain sebagainya, masing-masing tim laporkan hasil progresnya. Facilitator teknik sendiri lebih kepada ketika seorang PM sendiri harus bisa mengasihi facilitator teknik, artinya harus bisa memfasilitasi semua informasi yang disampaikan oleh project team untuk kita bisa saring, kita bisa tentukan, kita bisa hasilkan kesimpulan pelaporan project yang baik. Listening teknik juga ini diperlukan bagi seorang PM, di mana PM yang baik adalah PM yang bisa mendengar aspirasi atau mendengar progress atau hambatan yang disampaikan oleh. Ini ada komunikasi, metode komunikasi, dan penyebab komunikasi itu bisa terhambat ada apa gitu ya. Jadi halnya memang di dalam satu tim project ini sudah saling mengenal ya, sudah saling familiar berkaitan dengan etos kerjanya, cara dia bekerja, kemudian pengalamannya pun memang kita sudah track, sehingga kita ketika mengerjakan project pun ya kita sudah sama-sama saling tahu gitu ya kapasitasnya masing-masing. Kemudian kita harus trust ya yang jelas di situ. Kita harus jaga trust dari masing-masing tim ya. Jangan gunakan asumsi, saya pikir, saya kira, dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak disarankan. Silakan semua informasi yang ada dalam proyek adalah informasi based on data. Dampak psikologinya juga tentu ini kita harus perhatikan ya. Misalkan ada tim di situ yang
sepertinya load kerjanya tuh lebih tinggi dibandingkan tim yang lain atau dibandingkan personal yang lain, gitu juga harus bisa sejembatani gitu, supaya kita bisa balancing the schedule of time-nya atau apa. Komunikasi yang kita sepakati juga metodenya harus ditentukan ya saat planning, di mana ada 3 model, di mana model pertama itu kita sebutnya interaktif. Ya, ini yang paling efisien ya untuk kita bisa capai kesepakatan ya ketika ada beberapa parties yang terlibat dalam proyek, tatap muka langsung, meeting langsung, dan lain sebagainya. Ada modelnya push, di mana setiap ini kita bisa tentukan, kayak gampangnya adalah kita push email gitu ya, atau kita ada lain dalam satu grup WhatsApp, kita kasih direction di situ. Jadi satu kali instruksi itu didengar oleh semua orang gitu ya dari tim kita. Ini tentunya ada plus ada minusnya ya. Biasanya kalau orangnya baperan dan lain sebagainya kan jadi isu gitu. Nah, tentukan juga ya kapan menggunakan bahasa dalam tulisan itu. Biasanya kadang bisa jadi trik dan intrik dalam tanda kutip, bisa jadi salah paham gitu ya. Jadi ya ini bisa untuk pelaporan yang istilahnya reguler, tapi untuk pelaporan yang sifatnya urgent atau sifatnya itu rutin gitu ya, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya kita sarankan tetap muka langsung ya. Sekarang kan sudah banyak fasilitas, meskipun bisa menggunakan media telekonferensi atau media yang kayak sekarang ada Zoom, ada Webex dan lain sebagainya. Google Meet itu bisa saling melengkapi ya, meskipun tempatnya berbeda-beda, kita bisa saling bertemu tatap muka secara virtual. Ada model pool ini adalah sustainable data ya, jadi data yang kita sajikan itu secara real time. Nah, mereka masing-masing tim lead atau masing-masing personal itu akan update melalui satu sistem gitu ya, sistem pelaporan terpadu project atau manajemen gitu nyebutnya ya. Nah, ini tentunya ya di masing-masing perusahaan punya ini ya, punya tools masing-masing. Jadi kita menggunakan CRM atau menggunakan untuk pelaporan datanya itu kita menggunakan Tableau ya untuk penyajian datanya dan sebagainya. Oke, kemudian coba lihat di sebelah kanan layar teman-teman, ini kita ada kotak-kotak kecil ya. Ternyata yang menjadi blok komunikasi adalah memang paling besar impact-nya adalah ketika role and modelnya sendiri ini belum jelas, atau memang tanggung jawab pekerjaannya siapa yang mengerjakannya belum jelas. Kemudian modelnya sendiri adalah model yang sangat-sangat kita tidak bisa kasih contoh pada tim ya. Dari seorang PM-nya sendiri misalkan tidak mengerti atau tidak melihat secara keseluruhan gitu ya, di situ di dalamnya baik dari sisi pengalaman ataupun sisi keilmuannya memang disinyalir gitu ya, lebih inferior dibandingkan timnya, tentunya akan ya menjadi kurang diminati ya, kurang dibaikin oleh timnya. Tapi yang jelas ini bisa kita maintain, di mana kita kasih contoh ya, kasih model, kasih proven kepada tim bahwa memang kita capable untuk melit menjadi seorang project manager. Makanya memang project manager ini butuh sertifikasi ya. Nantinya ketika sudah memegang sertifikasi ini adalah untuk proven bahwa seorang PM ini memang sudah certified, memang sudah mengetahui dari sisi keilmuannya, dari sisi pengalamannya dan lain sebagainya. Bahkan di BMI ini memang diwajibkan gitu ya untuk pengalaman proyeknya itu untuk bisa mensubmit sertifikasi minimal itu 5 tahun atau 3 tahun ya. 5 tahun untuk yang di atas sebelum S1, D3 atau SMA sederajat gitu ya, dibutuhkan waktu 5 tahun untuk handle project, baru bisa mengikuti sertifikasi. Tentunya yang bersangkutan juga harus menyelesaikan 35 jam training di lembaga training yang memang sudah terdaftar oleh PMI, dan soalnya pun di situ sekitar 200 soal, di mana 200 soal itu memang ada masing-masing proses grupnya ini harus lulus gitu ya. Jadi misalkan ada satu atau beberapa yang tidak lulus, itu akan keluar hasilnya tidak lulus. Itu memang dari segi pur model ini harus kita proven dengan ya pengalaman kita gitu ya, dengan gimana kita handle tim. Yang paling penting juga kita harus bisa membagi tadi tuh resimetriknya, masing-masing role and responsibility dari masing-masing tim kita itu apa, harus kita sepakat ya. Hindari asumsi memang ini akan jadi batu sandungan yang lumayan besar ya. Di situ juga ada
beberapa kayak syarat ketentuan yang memang dari sisi perizinan misalkan ya, ini ada beberapa yang ini ya, si istilahnya itu susah ya bisa kita maintain, tiba-tiba peraturannya berubah dan lain sebagainya. Jargon atau misalkan ya apa ya, nama-nama atau istilah-istilah yang kita hanya ngerti sendiri gitu. Jadi kita harus bisa berikan istilah yang familiar lah, istilah yang sama-sama dimengerti. Jangan gunakan istilah yang membuat orang bertanya ini apaan gitu. Masalah jarak juga bisa jadi penghambat ya, masalah lingkungan, masalah culture juga, atau masalah noise ya, simpang siur gitu ya. Noise ini bukan berarti noise kayak RF ya. Noise ini berarti kayak misalkan ya ada rumor-rumor lah, ada gosip lah dan lain sebagainya yang nggak penting itu. Di project status report ini seperti yang disampaikan tadi, kita harus sepakat ya, mulai pelaporannya itu per kapan, per minggu sekali, per 2 minggu sekali, atau per 3 hari sekali, kita harus sepakati. Yang jelas di dalamnya ini at least kita punya harus menyampaikan kondisi proyek sudah berapa persen dari total yang kita planning, milestone-nya, deliverable-nya sudah sejauh mana kita achieve, jadwalnya, realisasinya, ada yang molor di mana kita harus laporkan, issue log, risk register. CR itu bukan commodity relationship ya, tapi change request status, atau misalkan ada perubahan-perubahan data atau perubahan scope atau perubahan cost yang saat eksekusi itu dibutuhkan pembaharuan, dibutuhkan update, ya silahkan diupdate. Nanti tentunya akan harus disetujui dulu oleh change control board, atau ya kalau kita Board of Management gitu ya, Board of Management-nya atau BOM atau BOD harus menyetujui. Nah, baru kita bisa lakukan perubahan. Kalau nggak disetujui ya silakan harus running dengan kondisi yang seadanya gitu ya. Tugas, jadwal, kemudian yang selesai seperti apa, yang next minggu depan akan kita kerjakan juga kita harus. Template-nya banyak, nanti silakan di material, lampiran material, saya akan lampirkan beberapa form contohnya ya, bisa gunakan juga form-form yang lain yang ada di internet secara gratis. Itu bisa kita gunakan sebagai status pelaporan project. Ini nggak ada PR sepertinya, tapi ya perlu juga lah ketika teman-teman butuh template-nya ya, atau butuh kira-kira apa sih formnya, nah itu boleh. Nanti tinggal lihat saja di kolom material ya. Ada 2 knowledge area terakhir di sini, knowledge area risk management ya. Project risk management ini kalau berdasarkan PMBOK yang kemarin kita sudah pelajari selama kurang lebih 5 hari ditambah 2 hari tambahan, dan ada yang memang sudah certified seperti Buster, dan kita lagi progress juga beberapa orang yang akan mengambil sertifikasi ini ya, ada sekitar 4 orang ya. Cuman ini karena costnya lumayan tinggi, kita harus pastikan kita ready ya, jangan sampai kita fail ketika take exam. Nah, tanggung jawab, kita ngelihat tanggung jawab. Ini siapa yang tanggung jawab untuk membuat project risk management? Yang membuat project risk management adalah seorang PM ya. PM sendiri yang harus dilakukan secara bottom up, di mana tim yang harusnya memberikan input kepada seorang PM supaya ya seorang PM ini bisa menggambarkan risk manajemennya itu dengan signifikan gitu ya, dengan struktur yang rapih gitu. Karena yang mengetahui detail permasalahan di lapangan adalah tim yang handle di lapangan. Identifikasi risiko secara rutin, di mana kita harus biasakan setiap laporan dan lain sebagainya berkaitan dengan risiko ini kita maintain. Jangan sampai ya baru kejadian kita baru rame gitu ya. Strategi mitigasi juga harus kita bisa maintain ya, supaya resiko yang kita sudah maintain ini memang kita sudah bisa maintain dengan baik. Toleransi over budget untuk risk management ini dihitung kuantitatif ya. Bisa kita harus secara manajemen juga harus menyiapkan namanya contingency budget, di mana contingency budget ini harus kita pastikan supaya untuk memfasilitasi atau men-troubleshoot atau menyelesaikan risiko-risiko yang bisa muncul saat di lapangan. Oke, tipe risikonya sendiri ada internal, ada eksternal, ada legal, ada eksternal, ada terduga. Apa bedanya? Risiko internal ya tentunya misalkan konflik internal ya, kalau eksternal lebih ke arah kalau kita bekerja sama dengan third party dan sebagainya. Legal berkaitan dengan legal ya,
legalitas, dengan perizinan yang bersifatnya itu legal. Ada eksternal juga ya, misalkan seperti ada yang kita nggak bisa maintain kayak pandemi yang sekarang ya, force majeure. Oke, resikonya sendiri kita bisa respon secara positif, dimana yang enhance itu kita bisa melihat contohnya itu ya gampangnya perusahaannya PT Lingga Tbk yang tadinya perusahaannya masih PT sekarang sudah Tbk, yang tadinya CV menjadi PT, itu model yang enhance. Memang ada resiko dari sisi cost, tapi istilahnya peluangnya pun kita bisa tetap jaga. Exploit ya kita bisa kita bisa gali ya, meskipun ini berisiko, exploit ini tetap kita bisa utilize gitu ya. Contoh exploit itu sebenarnya apa ya, misalkan mau nggak mau ya kita harus bisa maksimalkan timnya, kita akan promote ya, misalkan tim yang memang yang paling pengalaman di project kita harus kasih beban tanggung jawab yang lebih ya, misalkan jadi project team leader gitu ya. Kita harus bisa memastikan bahwa orang yang handle project team lead adalah memang yang mempunyai pengalaman dan project dan skill knowledge-nya untuk mumpuni. Sharingnya sendiri model yang harus respon, kita bisa bagi-bagi ya, bagi-bagi beban kerjanya gitu ya. Kemudian misalkan yang model sharing ini adalah misalkan kita lakukan merger gitu ya, tadinya ada 5 divisi kita persempit menjadi 3 divisi atau 3 function dalam untuk menyelesaikan project. Itu memang beresiko ya, tapi dalam satu certain kondisi itu bisa menguntungkan gitu untuk sharing. Model sharing ada yang model accept juga. Accept itu modelnya emang kita mau nggak mau harus terima gitu. Misalkan ada dolar yang naik gitu ya, resikonya memang positifnya dalam arti kita harus bisa melihat sampai ke sana ya. Oke, untuk respon yang memang biasanya ini secara kontekstual adalah negatif ya, tapi kita harus bisa respon dengan benar. Nah, yang pertama adalah void itu artinya memang beberapa yang part kita bisa hindari. Ketika kita sudah mitigasi, di situ kita bisa deteksi bahwa satu pekerjaan itu memang high risk gitu ya, kita bisa hindari dalam arti kita bisa menghilangkan satu proses tersebut, atau memang kita bisa cari solusi lain supaya ya tahapan tersebut memang apakah perlu sih kita ambil resiko sejauh itu gitu. Kita harus bisa maintain, kita harus bisa kasih penilaian gitu ya, bahwa void ini memang dalam kondisi yang memang itu biasanya krusial dan bisa membahayakan nyawa gitu ya, kalau membahayakan cost itu kita bisa ini ya, bisa model yang kedua tuh, bisa kita mitigate atau kita bisa transfer. Yang model mitigate ini seperti apa? Kita bisa kurangi dampaknya gitu ya. Misalkan teman-teman di lapangan diwajibkan menggunakan APD, alat perlindungan diri ya. Perlindungan diri ini dibutuhkan untuk memitigate atau untuk meminimalisir dampak dari risiko yang bisa muncul saat project berlangsung. Model transfer ini model yang memang kita bisa alihkan ya risikonya itu dengan model kita bermitra gitu ya. Misalkan pekerjaan-pekerjaan yang krusial kita maintain ya, aktivasi misalkan atau engineering kita maintain, tapi untuk kegiatan kegiatan tanam tiang atau kegiatan di situ pembangunan infrastruktur undergroundnya kita bisa subkontrakan atau kita bisa kasih ke vendor. Nah, modelnya itu model transfer risk. Ada yang model accept ini adalah model yang terakhir kita sudah bikin gitu ya, kita sudah planningkan risk responnya itu, kita sudah mitigasi, dan tahapan accept ini adalah tahapan terakhir dimana kita mau nggak mau harus terima impact dari resikonya. Nanti kita akan lihat ya di kita pas saat latihan menggunakan project risk management di tugas pembuatan risk register. Bakat ya, sekali lagi rule of thumb ini sangat penting. Rule of thumb artinya apa? Semua resiko yang kita sudah breakdown, kita sudah analisa, kita sudah identifikasi, kita sudah masukkan dalam risk register, itu sama-sama kita harus masing-masing risk registernya itu sendiri sebisa mungkin kita sarankan harus ada PIC yang bertanggung jawab ya. Kita nanti coba lihat. Oke, kita lanjut ke risk mapping dan risk analysis. Risk mapping dan risk analysis ini kita ngelihat apa saja sih yang mungkin atau bisa terjadi, apa yang dapat dilakukan, berapa posisi gain atau loss-nya ketika memang resiko ini muncul. Kira-kira kita bisa menyelamatkan aset atau bisa menyelamatkan pekerjaan itu sebagai gejala, penyebabnya, apa dampaknya, kita juga harus bisa tahan dengan baik ya. Nah, risk mapping sendiri kalau kita melihat di PMBOK memang risiko yang di kuadran kita nyebutnya kuadran ini ya, kuadran 1, kuadran 2,
kuadran 3, kuadran 4. Memang kuadran 4-nya tersendiri adalah kuadran yang paling tinggi gitu ya, dimana resikonya itu memang kita petakan punya probability-nya itu tinggi dan dampaknya juga tinggi. Misalkan kegagalan sistem, skillnya kurang, keterlambatan, ini kita bisa harus petakan. Ini nggak fix harus seperti ini ya, kita harus sepakati di tim. Mana kriteria yang memang risiko mappingnya itu memang risiko yang tinggi. Ya, ini dapatnya dari mana? Nanti ya, di slide selanjutnya kita terangkan gimana cara mappingnya. Di kuadran tadi kuadran 4, kuadran 3 ini adalah yang probability-nya kurang atau jarang, tapi punya dampak yang tinggi, misalkan demo, budget planning gitu ya. Ada di kuadran 2. Kuadran 2 ini dampaknya ya nggak signifikan ya, tapi dia punya kemungkinan yang sering terjadi. Kayak misalkan cuaca, penundaan start, delay-delay, dan lain sebagainya ya. Ini contohnya. Ada memang dampaknya dampaknya minim dan kemungkinan terjadinya juga minim. Minim contohnya misalkan minimnya supply chain gitu ya. Dan secara perusahaan, kalau perusahaannya sudah established dengan baik, namanya supply chain ini kan pasti di-maintain dengan baik gitu ya. Kita beranggapannya ada seperti itu. Toolsnya untuk melakukan risk analysis ini bisa menggunakan model spider chart, atau bisa model Ishikawa diagram, atau fishbone. Nah ini Bapak Ibu atau teman-teman udah lupa kalinya, atau kalau udah lupa ya diingetin tuh gimana cara memetakan risiko gitu ya dengan model Ishikawa diagram. Di situ kan ada 6 dimensi ya. Dimensi pertama dimensi perlengkapan atau equipment, dimensi proses, dimensi orangnya, dimensi material, dimensi environment, dan dimensi manajemen. Nah, ini adalah penyebabnya. Penyebab yang kita petakan, resiko-resiko yang menjadi penyebabnya gitu ya. Efeknya apa? Kita sepakati efeknya misalkan di dalam resiko yang kita petakan itu ada resiko yang paling tinggi adalah gagalnya project gitu. Atau misalkan efeknya sendiri kita sepakati dulu. Efeknya adalah misalkan resikonya adalah mana yang ngomongnya ya? Gampangnya itu cost-nya itu bisa bertambah atau delay gitu ya. Jadi nanti untuk breakdown atau pencarian analisa penyebabnya pun nanti akan mengikuti efek ya, yang kita udah sepakati. Efek yang udah sepakati itu seperti apa gitu ya. Dan masing-masing dimensinya tersendiri nanti harus bisa di breakdown tuh kira-kira apa. Kira-kira apa ya, misalkan kalau equipment berkaitan dengan supply-nya, misalkan berkaitan dengan spare part-nya gitu ya. Proses misalkan berkaitan dengan approval-nya. Kalau people berkaitan dengan skill-nya. Material berkaitan dengan material ya, berkaitan dengan supply-nya juga bisa, berkaitan dengan kualitas materialnya. Environment berkaitan dengan di situ proses permitnya gitu ya. Environment proses kerjanya gitu, berisiko nggak terhadap dampak lingkungan. Manajemen berkaitan dengan high level view ya, dengan stakeholders atau berkaitan business owner, business case dan sebagainya, business process. Oke, kita lanjut ke risk register. Ini akan jadi pekerjaan rumah juga di teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Kolom pertama itu kita kenal, nanti ada kode risiko. Kode risikonya sendiri kita bisa coding dengan keinginan kita ya. Misalkan kita kasih kode R01, di mana ini adalah risiko yang kita register dengan kode R01. Nah, biasanya ini ada proses bisnis. Proses bisnisnya adalah misalkan di SOP logistik manajemen, di mana itu isunya akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Di situ ada internal atau eksternal. Internal berkaitan dengan internal proses kita. Kalau eksternal ini adalah melibatkan proses eksternal atau third party yang kita libatkan dalam project. Dimensi itu banyak ya. Bisa dimensinya itu orang, dimensinya itu adalah dimensinya adalah proses, atau dimensinya adalah perangkat, dimensinya adalah aset, ya, dimensinya adalah cost, dan lain sebagainya. Itu dimensinya bisa dipilih nanti ya.
Aset, asetnya yang terdampak tuh seperti apa? Kalau memang asetnya human, ya adalah tulisan dari situ, asetnya human ya, human resource misalkan. Ancaman, ini ancamannya adalah apa? Ilegal atau fraud ya di SOP logistik manajemen ini. Kerawanannya apa? Misalkan dapat melakukan pairing di luar warehouse karena adanya warehouse yang tidak dilalui jaringan first media, ini rawannya. Dimana efeknya adalah revenue yang berkurang. Dampaknya kita harus mengetahui metriknya dulu ya. Nanti di setelah slide ini akan kita share ya metrik untuk penilainya dari skala 1 sampai 5 ya, dimana 5 itu paling tinggi dampaknya, 1 itu paling rendah dampaknya. Kecenderungan juga sama demikian modelnya skala 1 sampai 5, dimana nanti kita sepakati kita lampirkan juga ya form risk registernya, sehingga nanti perumusan ketika teman-teman masukkan angka 5, angka 3 itu secara otomatis langsung terkalkulasi oleh Excel formula ya. Jadi nanti nilainya itu dikalikan, nilai yang 15 itu terkategorikannya tinggi ya. 5 kali 3, 15. 15 itu untuk skalanya adalah skala yang nilai resikonya adalah tinggi. Kemudian kontrol saat ini seperti apa pengendaliannya? Nah, kontrol saat ini adalah dilakukan oleh tim warehouse, set ketentuan dalam SOP, yaitu tidak dapat melakukan pairing di luar warehouse. Kemudian di sini resiko residual ya. Resiko residualnya sendiri kan kalau emang dampaknya kita sudah maintain, itu pasti nilai dampak residualnya sendiri atau sisa-sisanya itu harusnya lebih rendah ya. Kita bisa infokan misalkan nilai dampaknya lebih rendah dari 5, misalkan 3 kita juga bisa ya. Untuk kita nilai itu dampaknya masih tinggi karena masih pinter tuh hacker-hackernya, ya udah kita bisa taruh juga 5. Tapi kecenderungannya pasti sudah lebih kecil karena emang kita sudah jagain di SOP. Sehingga tadinya nilainya tinggi, nilai resiko dasarnya, sekarang nilai resiko akhirnya menjadi sedang. Jadi dikalikan 5 kali 1 itu nilainya 5. Dan 5 ini dikategorikan sedang. Sehingga penerima resiko juga ini masih dalam satu rumus di Excel, itu bisa di accept. Nah, yang accept ini adalah risk register. Ketika kita harus bisa merespon risiko yang bersifat negatif, yang pembagian yang tadi ya. Rencana kontrol tambahan, nah di sini juga dari manajemen atau dari teman-teman Krius ini sudah ngeliatin ya, diterbitkan memo pengajuan dari masing-masing BU apabila alokasi warehouse-nya tidak dilalui jaringan first media. Jadi kalau emang di warehouse yang nggak ada jaringan first media, ya udah mereka harus memberitahukan kepada manajemen bahwa memang ini kondisinya, alamatnya di sini memang belum ada jaringan first media, supaya dibukakan akses ya secara IT aset kita, supaya mereka bisa melakukan aktivasi atau melakukan pairing gitu ya. Resonernya Krius, dibutuhkan dokumen, kalau misalnya dibutuhkan ke teknologi yang penunjang ya, itu juga bisa dicetak. Siapa yang bertanggung jawab? Biohead. Tenggat waktunya kapan bisa disampaikan juga gitu. Ini modelnya. Nah, ini adalah risk register analysis dari sisi metriknya ya. Metriknya itu ada metrik dampak, ada pengukuran frekuensi. Dimana kalau dampak itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian, ada dari sisi kinerja, dari sisi operasional, ada dari sisi financial. Nah, kategori 1, skala 1 adalah rendah, di mana di situ bisa dibaca ya keterangannya. Untuk kinerja ini menimbulkan penundaan aktivitas akibat proses ini tertunda, gangguan ini terjadi sekitar 1-2 hari. Operasionalnya menimbulkan gangguan kecil pada fungsi sistem terhadap proses. Kerugiannya masih di bawah 5 juta. Bisa dikatakan kategori rendah. Oke ya. Kemudian yang paling tinggi ada sedang, ada juga paling tinggi 4 dan 5 ya. Kita juga teman-teman bisa lihat metrik untuk kriteria frekuensi atau kita nyebutnya apa tadi? Kita nyebutnya probabilitas ya. Risk register case study-nya sendiri nanti akan jadi PR. Teman-teman bisa gunakan buat dari tabel
activity list yang tadi udah disepakati, di breakdown menjadi harus digali ya resiko. Resikonya nanti ini digabung aja deh, nggak per activity table tapi per keseluruhan project itu ada risiko apa aja yang bisa kita temukan ya. Kita bisa mapping, kita bisa daftarkan risikonya dan kita bisa analyze. Kita bisa kita bisa planningkan untuk manajemen risikonya. Nanti akan dipresent di akhir minggu depan ya, hari Jumat depan. Nah, selanjutnya adalah di Project Procurement Management. Nah, ini di Project Procurement Management as information aja, di mana berasal dari kebutuhannya kita. Di situ ada term of reference, di mana TOR itu untuk menentukan tujuan dan struktur kerja project untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Kira-kira itu kita butuhkan seperti apa sih di dalam TOR itu? TOR itu informasi yang kita submit itu melalui sistemnya. Kita di sistemnya internalnya LinkNet sendiri kan ada ya, di procurement itu ada satu portal di mana semua vendor bisa melihat TOR-nya dari kita itu seperti apa. Dalamnya isinya ada scope of work, tujuannya itu seperti apa, kemudian order estimate-nya kira-kira budgetnya ini di dalamnya itu butuh cakupannya seluas apa gitu, kriterianya harga, teknis, administrasi, ada budget, info-info lainnya sendiri juga disampaikan dalam satu dokumen TOR itu. Nah, kemudian dari TOR ada mulai ke fase selanjutnya adalah RFP ya, Request for Proposal. Jadi semua vendor yang baca dari TOR system itu ngeliatin, oh iya saya tertarik nih. Kemudian kita pasti minta mereka untuk submit RFP. Ya, RFP-nya disubmit ke kita mulai tahap bidding-nya atau noising-nya atau tahap tender lah kalau bahasa sekarang ya, noising itu bahasa Belanda ya. Kemudian di situ proposalnya kita saring, kita evaluasi, kemudian kita tentukan siapa yang akan jadi kandidat untuk mitra kita yang kita sepakati untuk taken kontrak. Nah, ada pertanyaan, mengapa outsource itu ya? Outsource itu sebenarnya untuk mengurangi biaya tetap atau biaya cost CAPEX ya. Ya, untuk mengurangi juga OPEX-nya juga biaya yang berulang gitu. Sehingga memungkinkan organisasi ini fokus pada bisnis core-nya. Itu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang akses skill dan teknologi yang memang di situ butuh keahlian yang tinggi kita maintain, tapi untuk kegiatannya sifatnya itu lapangan dan lain sebagainya kita bisa serahkan ke pihak kontraktor atau pihak VMS kita nyebutnya ya. Sekarang kita sudah ada Infra Solusi Indonesia atau iSolution, anak perusahaan dari LinkNet ya. Tipe kontraknya sendiri ada modelnya banyak ya. Kita melihat ada CCPC, di mana ini secara resiko paling besar resikonya bagi LinkNet. Buyer itu LinkNet ya, seller itu ada vendornya. Ada model cost plus fixed fee, ada CPIF cost plus incentive fee, ada fixed price incentive, dan yang paling risikonya rendah adalah firm fixed price, dimana harganya kita udah sepakati harga tetap gitu ya. Harga tetap udah harganya segini, nggak terimpact kepada kenaikan dolar dan sebagainya. Kita udah sepakat harganya segini. Harganya menggunakan apa? Dolar atau menggunakan kursnya rupiah dengan skala yang kita udah sepakati. Nah, ini pasti paling berisiko buat seller ya. Tapi paling menguntungkan adalah untuk si seller adalah si CPPC. Biasanya kalau di LinkNet paling enggak ini ada fixed price incentive fee sama firm fixed price, biasanya FPI atau FFP sih kita pakai. Nah, ketika negosiasi ini juga penting ya, skill negosiasi untuk bisa sepakat kontraknya kita seperti apa. Nah, nulis terakhir adalah di project stakeholder management, di mana kita mencangkup proses yang perlu mengintegrasi di situ yang berhubungan langsung dengan project kita itu seperti apa, kemudian organisasi yang bisa terdampak atau terkena dampak pada proyeknya itu siapa saja, kita analisa juga misalkan harapan dari stakeholder dan dampak dari proyeknya seperti apa. Kita juga bisa gunakan untuk mengembangkan strategi manajemen yang tepat dengan melibatkan stakeholder supaya nanti ke depan pengambilan keputusan dalam
pelaksanaan proyek ini secara signifikannya kita bisa maintain. Nah, kita harus petakan juga ya. Nah, petakan masih tetap sama menggunakan modelnya metrik. Metriknya itu sendiri di sini kan ada kuadran ya, sama 1 2 3 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, di kuadran ini teman-teman pastikan juga mana yang interest dan powernya paling tinggi. Interest dan powernya paling tinggi adalah eksekutif. Ya, bisnis analis. Misalkan ada di situ core function di kita. Misalkan kita punya tim DOE, itu core function kita harus libatkan. Kita harus at least inform mereka supaya aware gitu ya. Jangan kaget dengan impact projectnya dari yang kita kerjakan. SME itu adalah subject master expert yang punya pengalaman dari sisi pengalaman dari sisi kerjanya, pengalaman di sisi finansial dan dimensi-dimensi lain. PM ini adalah PM yang lain ya, kalau misalkan ada beberapa project yang sangat terhubung, PM yang lain itu pun punya interest dan power yang tinggi. Ada yang powernya tinggi tapi interestnya ya I don't care lah modelnya kayak gitu. Ada sponsor, ada customer, ada regulator. Biasanya ini high power, low interest. Ini juga kita harus bisa maintain. Gitu ya, jangan sampai dikomplain oleh customer baru kita kelabakan gitu ya. Model yang di kuadran kedua, ini modelnya apa? Kuadran kedua, modelnya ya ada interestnya tinggi tapi powernya rendah. Biasa supplier, karena kan mereka pasti ingin dari sisi kita ingin revenue gitu kan, atau profit, untung dari bekerjasama dengan kita. Internal user gitu ya, interestnya tinggi karena mereka punya inilah ya, punya ekspektasi yang tinggi dengan hasil proyeknya kita ya. Developer, trainer, tester dan sebagainya. Ada yang interestnya rendah, powernya juga rendah. Helpdesk, sistem admin yang memang kesehariannya mereka only deliver gitu ya, informasi yang kita sudah hasilkan dari project yang kita sudah selesaikan misalkan, atau impact terhadap project yang sedang berjalan kayak misalkan, tetap kita harus inform at least di meternya. Nah, engagement level stakeholdernya sendiri seperti apa sih? Ada model pertama adalah unaware, ada resistant, ada neutral, ada supportive, ada leading. Unaware ini sendiri yang paling bahaya ya, dengan resistant. Yang kedua ini kita harus tahu siapa saja yang unaware. Jangan sampai yang interest dan powernya tinggi malah dia unaware. Wah, itu mampus deh gitu ya. Atau jangan sampai yang kuadrannya tinggi, baik power atau interestnya tinggi, dia resisten. Wah, itu juga pasti jadi akan menghambat tuh proses suksesnya kita. Pastikan mereka itu at least di netral, supportive atau leading. Kalau netral ya istilahnya engagementnya biasa-biasa aja, ya udah, kalau gua ada waktu, gua ada memang itu memang part of my job, part of my responsibility, ya I will help you gitu. Tapi kita perlu pendekatan supaya kita bisa tingkatkan yang netral ini jadi at least supportive atau leading bahkan ya. Kalau leading ya udah memang fully support ya, karena memang dari sisi interest atau powernya kita bisa maintain sehingga mereka di leading atau supporting. Stakeholder analysis kita bisa gunakan teknik analisisnya untuk melihat informasi yang sistematis baik dari sisi kuantitatif atau kualitatifnya itu untuk kepentingan proyek seperti apa, identifikasi harapannya atau identifikasi kepentingannya dari masing-masing scope ini seperti apa. Di situ ada internal stakeholder, ada external stakeholder. Internal stakeholder adalah employee, manager, owner. Kemudian ada di situ external stakeholder, ada supplier dan lain sebagainya. Ini kita bisa pakai pendekatan strength, weakness, opportunity, and threat atau SWOT. SWOT ini seperti biasa ya, kita bisa petakan strength, weakness itu dari internal, opportunity, threat itu dari sisi eksternal, dan ini akan jadi sesi terakhir. Thank you. Jika ada pertanyaan, silakan masuk ke grup WhatsApp yang kita udah buat, atau bisa langsung tanya di aplikasi Q&A yang ada di apps supaya bisa kita interaksi, kita bisa tanya jawab di situ. Thank you.